Patito memiliki visi untuk menjadi pilihan utama kuliner mie ayam pedas yang dikenal luas di Bandar Lampung. Visi ini diperkuat dengan misi mereka untuk menyajikan mie ayam yang berkualitas tinggi dan menyesuaikan menu dengan preferensi konsumen muda. Termasuk memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Patito bertujuan untuk menyediakan alternatif kuliner lokal yang terjangkau dan lezat dengan menggunakan platform digital seperti GoFood. Mereka ingin memperluas pasar dan menjadi pilihan favorit di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Kalau kita ngomongin pasar, mie ayam Patito itu masuk ke dalam kategori apa sih? Mie ayam Patito itu masuk ke dalam kategori makanan cepat saji. Dan mari kita jujur, pasar ini super kompetitif. Pesaingnya banyak banget, dari warteg, ayam geprek, sampai nasi padang, dan tentu saja mie ayam lainnya. Tapi yang bikin Patito yang menonjol ini adalah spesialisasi mereka di mie ayam pedas. Level pedasnya disesuaikan, porsi yang besar, dan harga yang sangat ramah kantong. Mereka berhasil menempati ceruk pasar yang spesifik, dan ini penting banget dalam dunia bisnis. Menemukan niche yang belum terlalu jenuh. Ini bukan cuma soal jual mie ayam, tapi soal positioning. Bagaimana mereka tampil beda di antara banyaknya pilihan makanan serupa. Analisis pasar mie ayam Patito. Mie ayam Patito ini diketahui dapat menjual 150 lebih porsi. Wah, luar biasa bukan? Dengan menu bestseller mie ayam pedasnya. Namun, sangat disayangkan mie ayam Patito ini masih sangat tergantung pada penjualan yang turun saat libur mahasiswa atau dalam bulan Ramadan. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa penjualan mie ayam Patito ini 80%-nya dari via offline. Sedangkan 20% adalah via dari GoFood. Segmentasi, targeting, dan positioning. Banyak UMKM yang langsung jualan tanpa tahu siapa targetnya. Tapi mie ayam Patito beda. Mereka tahu betul siapa yang mau mereka sasar dan bagaimana cara tampil beda di benak konsumen. Kita mulai dari segmentasi. Mie ayam Patito menggunakan pendekatan segmentasi yang lengkap, yaitu demografis, geografis, dan psikografis. Dari sisi demografis, mereka menyasar usia 18 hingga 35 tahun. Ini adalah rentang usia yang sangat aktif, terutama di kota-kota seperti Bandar Lampung. Sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa dan pekerja muda dan warga sekitar. Kelompok yang cenderung lebih fleksibel, mobile, dan punya pola makan yang praktis. Mereka juga umumnya berasal dari kelas menengah ke bawah yang butuh makan kenyang tanpa bikin kantong jebol. Lanjut ke geografis. Patito fokus di daerah Bandar Lampung, terutama kawasan sekitar Kampung Baru, daerah yang padat penduduk dekat kampus dan ramai aktivitas mahasiswa. Ini adalah lokasi strategis yang mendukung target pasar utama mereka. Dan yang terakhir, psikografis. Ini menarik banget karena mereka ini menyasar konsumen yang suka makanan pedas, yang ingin makanan praktis dan cepat, dan juga aktif di media sosial. Ini artinya konsumen mereka bukan hanya lapar, tapi juga ingin pengalaman, sensasi pedas, posting makanan di IG atau TikTok, dan ngobrolin tempat makan yang worth it banget. Jadi, dari segmentasi ini kelihatan banget kalau mie ayam Patito ini memang menyasar anak muda yang aktif ya, mobile, suka tantangan rasa, dan gak mau ribet. Dari hasil segmentasi tadi, mereka menentukan target pasar utama, dan yang jadi target utama mereka adalah mahasiswa dan pekerja muda. Kenapa? Karena dua kelompok ini punya karakteristik yang cocok banget. Mereka sering makan di luar, punya anggaran terbatas, dan menyukai makanan yang cepat dan praktis. Tapi bukan cuma itu, mie ayam Patito juga menyasar pengguna layanan online seperti GoFood. Ini berarti mereka juga menargetkan kelompok konsumen yang tech savvy, terbiasa dengan aplikasi digital dan ingin makanan datang cepat tanpa ribet antri. Nah, targeting seperti ini menunjukkan bahwa Patito nggak cuma mikirin siapa yang beli hari ini, tapi juga siapa yang akan beli minggu depan, bulan depan, dan tahun depan, terutama dengan tren digital yang makin kuat. Dan sekarang bagian favorit saya, positioning. Tentang bagaimana brand ingin dipersepsikan oleh konsumennya, dan Patito tahu betul siapa dirinya.
Mie ayam Patito memposisikan dirinya sebagai pilihan mie ayam pedas dengan porsi mengenyangkan, harga terjangkau, dan rasa khas yang memuaskan. Ini bukan sekedar tagline, tapi nilai yang benar-benar mereka tawarkan. Bayangin kamu tanggal tua, uang tinggal 20.000, tapi pengen makanan enak, kenyang, dan tetap bisa posting makanan pedas ke story. Jawabannya ya Patito. Dengan positioning ini, Patito berhasil menempatkan kucing. Jawabannya ya Patito. Karena positioning ini, Patito berhasil menempatkan dirinya sebagai tempat makanan yang bukan hanya praktis, tapi juga memorable. Orang gak cuma datang buat kenyang, tapi juga untuk pengalaman. Nah, setelah kita tahu siapa pasar mereka, siapa targetnya, dan bagaimana cara mereka memosisikan diri, sekarang saatnya kita lihat bagaimana Patito membaca permintaan pasar secara keseluruhan, dari kebutuhan primer sampai strategi ekspansi ke pasar baru. Yuk kita lihat ke analisis permintaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting dalam strategi bisnis, yaitu analisis permintaan. Kenapa ini penting? Karena tanpa memahami permintaan, kita itu ibarat masak tanpa tahu selera pelanggan. Bisa jadi enak buat kita, tapi nggak laku di pasar. Nah, mie ayam Patito ini cukup cerdas dalam membaca dan memetakan jenis permintaan konsumen mereka. Yang pertama adalah permintaan primer. Permintaan primer adalah kebutuhan dasar konsumen terhadap suatu kategori produk, dalam hal ini makanan cepat saji. Mie ayam Patito hadir untuk menjawab kebutuhan dari mahasiswa dan warga sekitar. Mereka mencari makanan yang cepat disajikan, murah, pedas, dan tentu saja mengenyangkan. Bayangkan saja kamu mahasiswa habis kuliah panjang, perut kosong, dompet pun tipis. Yang kamu butuhkan pasti makanan yang bisa bikin kenyang tapi nggak bikin kantong bolong. Itulah kenapa segmen ini sangat loyal terhadap Patito. Mereka tahu bahwa ketika lapar melanda dan waktu mepet, Patito adalah solusi yang aman dan terpercaya. Yang kedua adalah permintaan selektif. Selanjutnya ada yang namanya permintaan selektif. Berbeda dengan permintaan primer yang bersifat umum, permintaan selektif muncul karena pelanggan sudah punya preferensi spesifik terhadap merek tertentu. Dalam hal ini, mereka memilih Patito secara sadar dibandingkan brand mie ayam lainnya. Kenapa? Karena Patito ini menawarkan beberapa hal yang unik. Yang pertama, porsi mengenyangkan. Bukan cuma kenyang, tapi puas. Harga yang sangat terjangkau. Dan ini yang penting, sistem level pedas. Artinya konsumen bisa pilih mau pedas level biasa, menengah, sampai super pedas yang bisa bikin keringat bercucuran. Nah, elemen ini bukan hanya strategi produk, tapi juga membangun emotional connection dengan pelanggan. Pelanggan akan merasa punya kontrol atas rasa. Ini membuat mereka merasa bahwa Patito ini bukan sekedar warung mie ayam, tapi tempat mereka bisa bereksperimen rasa sesuai keinginan. Sekarang mari kita ke pengukuran dan potensi pasar. Oke, sekarang kita bahas tentang pengukuran pasar dari mie ayam Patito. Di sini ada 3 aspek yang harus kita lihat: pasar potensial, pasar yang dilayani, dan pasar yang ingin ditembus atau pasar penetrasi. Pasar potensial yaitu adalah jelas banget sih ya, mahasiswa dan warga sekitar. Itu adalah kelompok konsumen utama yang terus berganti, karena mahasiswa akan selalu datang silih berganti setiap tahun. Ditambah lagi warga lokal yang di sekitar kampus juga butuh makanan cepat dan terjangkau. Yang kedua ada pasar yang dilayani. Saat ini Patito melayani pasar ini melalui 2 cara utama: outlet langsung, di mana konsumen datang langsung ke lokasi, makan di tempat atau bungkus. Lalu yang kedua ada layanan digital, seperti GoFood yang menyumbang sekitar 20% dari penjualan. Kombinasi ini sangat efisien, tapi potensi pertumbuhannya belum sepenuhnya tergarap. Pasar penetrasi. Inilah yang disebut sebagai pasar penetrasi. Artinya Patito ini ingin menembus pasar yang lebih luas, keluar dari zona kampus dan lingkungan sekitarnya. Tapi bagaimana ya caranya? Melalui 2 strategi, yaitu mie ayam Patito ini dapat melakukan franchise, yaitu memperluas outlet ke lokasi lain dengan sistem waralaba.
Atau mie ayam patito dapat mempertimbangkan memperluas layanan daring, memperkuat kehadiran mereka di platform digital seperti GoFood, GrabFood, bahkan promosi lewat Instagram atau TikTok. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, analisis permintaan ini menunjukkan bahwa mie ayam patito ini bukan hanya memahami konsumennya, tapi juga sedang menyiapkan langkah untuk naik ke level berikutnya. Berikutnya, setelah tahu seberapa besar potensi permintaannya, sekarang kita masuk ke bagian yang akan membedah strategi mereka lebih dalam. Sekarang kita akan membahas dari analisis kinerja UMKM mie ayam patito. Yang pertama, profitabilitas, atau sederhananya seberapa besar usaha ini bisa menghasilkan keuntungan. Nah, dari data yang ada, mie ayam patito ini mencatat penjualan lebih dari 150 porsi per hari. Ini angka yang cukup tinggi untuk ukuran UMKM dengan satu produk inti. Artinya, secara volume penjualan, mereka itu tergolong stabil bahkan produktif. Tapi ada satu hal yang perlu dicermati, bahwa harga jual mereka tuh relatif murah, karena memang menargetkan pasar menengah ke bawah. Nah, kalau harganya murah, bagian keuntungan per porsi bisa jadi kecil. Apalagi 20% penjualan berasal dari GoFood yang notabene mengambil komisi dari setiap transaksi. Jadi, meskipun volume penjualan tinggi, bisa jadi keuntungan bersihnya nggak setinggi yang dibayangkan. Lalu, ada lagi tantangan lain, yaitu fluktuasi musiman. Nah, saat libur mahasiswa atau Ramadan, penjualan bisa turun drastis. Ini bikin arus kas nggak stabil dan perlu strategi penyeimbang. Solusinya, mie ayam patito bisa mulai menawarkan produk atau promo bundling, misalnya mie ayam plus minuman atau mie ayam plus snack untuk meningkatkan nilai per transaksi. Lanjut ke aspek kedua, yaitu produktivitas. Nah, ini bagian cukup mengesankan dari patito, karena mereka tuh fokus hanya pada satu menu utama, yaitu mie ayam pedas. Operasionalnya jadi sangat efisien, mereka bisa mengolah stok bahan dengan baik karena nggak perlu beli banyak jenis bahan baku. Proses produksi juga cepat karena tim dapur sudah sangat familiar dengan alur kerja seharian. Dan dari sisi pelanggan, mereka tahu apa yang akan didapat. Mie ayam pedas yang enak, cepat, disajikan, dan bikin kenyang. Tapi ke depan, agar nilai transaksi meningkat, mereka tuh bisa mempertimbangkan untuk menambah varian pendamping. Misalnya, makanan pendamping yang unik atau topping tambahan yang bisa upsell. Ini bukan hanya meningkatkan produktivitas dari sisi omset, tapi juga memberikan lebih banyak opsi ke pelanggan tanpa mengubah sistem produksi yang sudah efisien. Nah, bagian kedua ini menyentuh elemen penting dalam pertumbuhan bisnis, pemasaran. Mie ayam patito ini sudah cukup aktif di media sosial, dan ini menjadi salah satu kekuatan mereka. Tapi kalau kita lihat dari sisi efektivitas pemasaran, mereka masih bisa banget naik level. Kontennya masih bisa dibuat lebih engaging, misalnya dengan memanfaatkan tren TikTok seperti tantangan makan mie ayam pedas, behind the scene masak, atau bahkan kolaborasi dengan food blogger lokal. Selain itu, promo di GoFood juga perlu dioptimalkan. Banyak UMKM lainnya memanfaatkan diskon flash sale atau bundling spesial di platform ekspedisi. Banyak UMKM lain yang memanfaatkan diskon flash sale atau bundling spesial di platform digital. Hal ini bukan cuma meningkatkan penjualan, tapi juga memperbesar jangkauan pasar. Yang gak kalah penting adalah konsistensi branding. Brand positioning patito ini udah kuat banget. Mie ayam pedas, porsi besar, harga hemat. Tapi positioning itu harus terus diulang di setiap channel. IG, GoFood, bahkan dibungkus makanannya, biar makin nempel di kepala pelanggan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kinerja mie ayam patito itu tuh cukup solid. Tapi masih banyak uang yang bisa ditumbuh. Profitabilitas butuh penyesuaian strategi agar margin tetap aman. Produktivitas sudah bagus, tapi bisa dioptimalkan lewat menu pendamping dan pemasaran. Sudah oke, tapi bisa banget dibawa ke level viral berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke salah satu analisis paling penting dan menyeluruh dalam dunia bisnis, yaitu analisis SWOT. Nah, SWOT sendiri adalah kependekan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, atau dalam bahasa Indonesia, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dengan analisis ini, kita bisa melihat nih kondisi internal dan eksternal sebuah bisnis secara seimbang. Dan dari situ kita bisa menyusun strategi yang realistis, bukan sekedar ide keren yang sulit dijalankan. Mari kita mulai dari sisi positif dulu, yaitu kekuatan mie ayam patito.
Ada beberapa hal yang jadi fondasi kekuatan kenapa bisnis ini bisa bertahan dan terus tumbuh. Nah, seperti rasa pedas khas dan menggugah selera nih contohnya. Nah, inilah nilai jual utama mereka. Patito ini bukan cuma menjual mie ayam biasa, tapi mie ayam pedas yang bisa disesuaikan levelnya. Ini membuat pelanggan merasa punya pilihan dan bikin mereka datang lagi untuk tantangan rasa selanjutnya. Yang kedua, harganya terjangkau. Untuk belajar, mereka tahu siapa target mereka, mahasiswa. Dan strategi harganya sangat cocok. Porsi besar tapi murah. Siapa yang bisa nolak? Porsi besar bikin kenyang. Ini bukan cuma soal rasa, tapi juga value. Pelanggan merasa dapat lebih dan itu penting banget dalam membangun loyalitas. Lokasi strategis dekat kampus. Dengan berada di sekitar area kampus, mereka itu otomatis masuk ke arus lalu lintas mahasiswa setiap hari. Sudah tersedia di GoFood. Ini bukti bahwa mereka mulai adaptif ke arah digital. Meskipun masih 20%, tapi itu pintu masuk yang bagus. Aktif di media sosial. Dalam era sekarang, eksistensi di media sosial bukan cuma opsional tapi wajib. Dan mereka sudah punya kesadaran itu. Sekarang, tapi tentu saja nggak ada bisnis yang sempurna. Mie ayam Patito juga punya beberapa kelemahan yang harus disadari agar bisa diperbaiki. Pilihan menu masih terbatas, cuma mie ayam. Kalau pelanggan bosan, mereka akan lari ke tempat lain. Jadi variasi itu penting untuk mempertahankan loyalitas. Belum ada inovasi menu sampingan seperti snack unik. Misalnya tambahan bakso goreng atau topping unik, itu bisa bikin pengalaman makanan itu lebih menarik gitu. Dan juga masih belum menjangkau segmen yang lebih luas. Dan padahal segmennya ini punya daya lebih tinggi. Nah, mie ayam Patito ini sebenarnya memiliki potensi lebih tinggi loh untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, dan sekarang kita pergi ke pasar terlalu sempit dan terlalu fokus ke mahasiswa. Nah, ini bisa jadi bumerang saat libur panjang, di mana kampus sepi dan omset itu bisa anjlok banget. Nah, sekarang kita bahas bagian yang menyenangkan aja deh, yaitu peluang. Nah, di sini mie ayam Patito ini sebenarnya punya banyak potensi besar yang tinggal dimaksimalkan. Konsumen dari pemukiman sekitar yang jangan cuma fokus ke mahasiswa deh. Warga sekitar juga butuh makan, dan kalau mereka tahu ada makanan enak, murah, dan pedas, kenapa enggak? Nah, lalu juga ada potensi ekspansi dari sistem franchise. Kalau sistem operasional dan resep sudah stabil, mereka itu bisa banget buka cabang atau menjual hak waralaba. Pertumbuhan layanan GoFood dan GrabFood. Nah, semakin banyak orang pesan makanan lewat aplikasi. Ini adalah pasar masa depan yang gak boleh ditinggalkan. Tren makanan pedas dan viral di TikTok. Tren makanan pedas dan viral di TikTok. Kita semua tahu kan kalau kekuatan TikTok sekarang itu udah Nah, challenge ini pedas, review jujur, atau video behind the scene bisa jadi konten yang viral banget ya sih. Dan sekarang kita harus realistis dengan ancaman di luar sana. Mie ayam Patito ini juga menghadapi risiko yang harus diantisipasi sejak sekarang. Nah, di mana persaingan ketat di pasar kuliner lokal ini sangat ketat ya. Bandar Lampung ini punya banyak pilihan kuliner. Kalau Patito tidak terus berinovasi, mereka ini bisa kalah cepat. Dan kenaikan harga bahan baku. Nih, harga cabai, minyak, bahkan mie bisa fluktuatif. Kalau margin kecil, kenaikan harga ini bisa langsung terasa. Penurunan pelanggan saat libur mahasiswa, seperti kita bahas tadi, segmen utama mereka hilang saat libur panjang. Ini nih perlu strategi yang dapat backup. Lalu ada persaingan berat di platform delivery, di mana GoFood saingnya bukan cuma mie ayam tapi semua jenis makanan. Harus pintar-pintar main promo dan branding. Nah, sekarang dari keempat sisi SWOT tadi ini kita bisa mulai merumuskan beberapa strategi yang realistis dan bisa langsung diterapkan oleh mie ayam Patito ini. Yang pertama itu memaksimalkan viral marketing lewat TikTok dan Instagram. Kita ini bisa pakai konten lucu dah, pedas challenge, kolaborasi dengan influencer lokal. Ini nih cara mudah tapi powerful banget buat naikin awareness. Tambah variasi menu dan buat paket hemat. Misalnya bundling mie ayam, es teh plus topping sama dengan harga promo nih. Bikin pelanggan beli lebih banyak tanpa merasa boros. Lalu kita bisa lewat ekspansi lewat franchise atau kerjasama lokal dengan cara mitra lokal di area lain. Nih, bantu buka cabang dengan standar rasa dan branding yang sama. Ikut serta di bazar, makanan, atau event kampus. Makin banyak tampil di depan publik, makin mudah diingat
Ingat gak sih, brand itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal eksistensi. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa mie ayam Patito ini bisnis yang sudah kuat secara fondasi, tapi masih punya banyak peluang untuk tumbuh. Asal berani ambil langkah strategis. Di bagian terakhir, nanti kita akan simpulkan semua pembahasan dan berikan beberapa rekomendasi akhir buat UMKM ini ke depan. Yuk lanjut ke bagian penutup. Nah teman-teman, itu dia pembahasan lengkap kita tentang UMKM mie ayam Patito. Kita sudah bahas semuanya, mulai dari profil bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, strategi kinerja, STP, dan juga SWOT hingga potensi pertumbuhannya di masa depan. Dari sini kita belajar bahwa bisnis yang terlihat sederhana seperti warung mie ayam ternyata punya struktur strategi yang kuat dan potensial untuk berkembang besar. Dengan memahami konsumennya, menjaga kualitas, dan terus berinovasi, Patito bisa menjadi contoh sukses bagi UMKM lainnya. Tapi tentu saja tantangan juga tetap ada. Kompetitor makin banyak, tren pasar terus berubah, dan konsumen makin kritis. Nah, disinilah tantangannya dan pentingnya adaptasi dan konsistensi. Buat kamu yang lagi mau mulai usaha atau sedang membangun UMKM, semoga video ini bisa jadi inspirasi dan pembelajaran bahwa strategi yang tepat itu, pemahaman pasar dan semangat untuk berkembang bisa membawa bisnis kecil naik level. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, karena akan ada lebih banyak konten edukatif, inspiratif, dan praktis seputar UMKM dan bisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita semua.